ya, taat kepada Rasulullah. Kita mulai aja ya. Mangga, mangga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat cendekia muda. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa diberikan usia pada hari ini, dan ini menjadi sangat luar biasa yang tentunya perlu kita syukuri. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in yang ke-9. Temanya tentang taat kepada Rasulullah. Baik, kita akan simak bersama Ustaz Abdurrahman Wahid. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa bergabung kembali di acara kajian pagi ya, melalui Instagram Cendekia Muda. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas hadis ke-9 ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa memanfaatkan waktu pagi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan inilah mungkin doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Setelah kita tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melanjutkan kajian di pagi hari ini, dan sekali lagi insya Allah hari ini kita akan membahas hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu at-tasi'. Hadis ke-9 ya, hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ya. Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ya, rahimahullah, beliau mengatakan ismu Abi Hurairah, nama sahabat Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Mukhtalafun fismihi. Memang para ulama berbeda pendapat tentang namanya. sebagaimana dikatakan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis buku ini, ya, beliau mengatakan ikhtalafa fismihi ikhtilafan katsiran jiddan. Kaitan dengan nama sahabat Abu Hurairah ini, para ulama berbeda pendapat tentang namanya dengan perbedaan yang sangat banyak. Bahkan disebutkan kata Al-Imam Al-Hafidh Abu Umar Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan lam yakhtalif ismi ahadin fil jahiliyati wala fil Islam ka ikhtilafi fihi. Kata beliau, belum pernah terjadi pada masa jahiliyah dan pada masa Islam perbedaan masalah nama sebagaimana terjadi kaitan dengan namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar bahkan sampai menyebutkan, kata beliau, ya, anna khutalafa fihi ala 20 qaulan. Jadi perbedaan nama asli daripada Abu Hurairah itu siapa? Sampai ada mengatakan 20 pendapat. Bahkan sebagian mengatakan ada 30 pandangan para ulama tentang namanya. Kemudian waqtalafa al-ulama fil asahi minha. Dan para ulama berbeda pendapat tentang siapa nama yang paling benar. Ya, maksudnya yang apa? Dari pendapat-pendapat itu kira-kira yang paling benar siapa? Wal asahu indal muhaqqiqin al-aktsarin. Dan menurut kebanyakan para ulama bahwa nama yang paling benar itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu adalah nama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, aktsarun nas la ya'rifuna ismi Abi Hurairah. Kebanyakan orang tidak tahu siapa nama Abu Hurairah sesungguhnya. Ya. Kebanyakan orang taunya Abu Hurairah, tapi nama sesungguhnya siapa? Ya.
Ini kaitan dengan walihada waqa'al khilaf. Maka untuk inilah maka para ulama memang banyak perbedaan tentang ini, ya, tentang nama Abu Hurairah ini. Ya. Tapi tadi sebagaimana dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, bahwa nama yang paling kuat itu adalah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nah, Abdurrahman bin Sakhar itu wa kunniya bi Abi Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu kan namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian lebih terkenal dengan Abu Hurairah, kenapa? Karena kata Syekh Utsaimin, kana ma'ahu hirratun. Beliau ini punya seekor kucing, ya. Qad allafathu, ya. Beliau ini punya kucing, dan kucing itu selalu bersamanya. Ya. Jadi kucing itu selalu bersamanya dengan beliau, ya, dengan Abu Hurairah tersebut, ya. Falimusahabatiha iyyahu kunniya biha. Karena beliau, ya, bersahabat, ya, senantiasa karena pertemanan atau selalu bersama kucing ini, maka beliau disebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Makanya kata Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, beliau di dalam di dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, ya. Beliau mengatakan kaitan dengan ini, beliau adalah Al-Imam Al-Faqih. Beliau ini seorang imam, orang yang faqih, ahli fikih, Al-Mujtahid, kemudian Al-Hafidh. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau itu adalah dari kabilah Daus, dari daerah Yaman. Ya. Pemimpinnya para hufad yang terpercaya. Ini beliau. Ya. Terjadi banyak perbedaan tentang namanya, namun yang benar adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ada yang mengatakan namanya adalah Ibnu Ghannam. Ada juga yang mengatakan Abdus Syamsi, Abdullah. Ada juga yang mengatakan Sikin, ya beliau. Ada juga yang mengatakan Amir. Ada yang menyebut Barir, ya, dan lain sebagainya tentang nama beliau. Nah, disebutkan pada masa jahiliyah, nama beliau itu Abdus Syamsi. Ada yang mengatakan Abul Aswad. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nama beliau Abdullah dan memberikan kunyah Abu Hurairah. Ini yang masyhur kaitan dengan penamaan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah tentang namanya. Kemudian, ya, beliau telah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sangat banyak. Ya. Ya, sesungguhnya adalah banyak juga sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan. Tapi para ulama mengatakan Abu Hurairah adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sedangkan yang mengambil hadis dari beliau, artinya yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, ya, dari para sahabat, para tabi'in, itu sampai 800 orang. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari, itu sampai ada 800 hadis. Jadi subhanallah gitu ya. Hadis Abu Hurairah itu sampai ada 800 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Ya. Kemudian kapan beliau wafat? Ini juga para ulama berbeda pendapat tentang wafatnya. Ada yang mengatakan tahun 58 Hijriah. Ya. Ada juga yang mengatakan tahun 59 Hijriah. Ya. Kenapa? Ya, ini terjadi perbedaan, disebutkan bahwa Al-Waqidi mengatakan bahwa Abu Hurairah menyolatkan ketika Aisyah wafat. Artinya Sayyidah Aisyah wafat, itu Abu Hurairah masih menyolatkan. Dan Sayyidah Aisyah itu wafat pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Dan beliau adalah termasuk yang menyolatkan juga Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun 59 Hijriah. Sehingga tadi ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan tahun 59 Hijriah. Tapi berikutnya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Abu Hurairah tadi disampaikan, kata Imam Adz-Dzahabi, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Maka kata para ulama hadis mengatakan, Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitar 5.374. Ya, 5.374. Itu Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu meriwayatkan hadis dari Nabi 2.630. Ya. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik 2.286. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu 2.210 hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas sekitar 1.660 hadis. Dan tentu sahabat yang lain juga banyak meriwayatkan. Sering ada pertanyaan, dan ini adalah menjadi sesuatu yang akhirnya menjadikan serangan khusus ya buat Abu Hurairah gitu ya. Dan tentu juga untuk keorisinalan sebuah hadis. Bahwa mengatakan kenapa Abu Hurairah yang masuk Islamnya di akhir banyak meriwayatkan hadis, sedangkan Abu Bakar yang masuk Islamnya di awal kok tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab,
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mungkin karena kesibukan beliau, ya mereka ini kesibukan, ada yang memang sibuk dalam dunia perang, ada yang sibuk juga mengurus negara dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya fokusnya adalah ngurus seperti itu. Sedangkan Abu Hurairah beliau sendiri tidak punya jabatan awal-awalnya ketika itu. Sehingga apa? Sehingga orang banyak belajar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Bakar banyak meriwayatkan hadis, sangat banyak, apalagi beliau sering menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kan yang namanya hadis Nabi itu tidak mesti ucapan, tapi juga perilaku Nabi dan lain sebagainya. Itu tentu Abu Bakar banyak juga meriwayatkannya. Cuman tadi kan Abu Bakar mungkin lebih sibuk kaitan dengan urusan yang lebih besar, yaitu apa? Mengurus negara dan lain sebagainya. Begitu Rasul wafat, maka beliau disibukkan dengan menjadi khalifah ketika itu. Bukan abai kaitan dengan meriwayatkan hadis, banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan Abu Hurairah tu ahfadu ya man rawal hadis fi dahrihi. Abu Hurairah adalah manusia yang paling hafal meriwayatkan hadis pada masanya. Ini kaitan dengan Abu Hurairah. Tapi kita lanjutkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ya. Apa-apa yang kalian saya larang, maka jauhilah. Ya. Artinya seluruh hal-hal yang dilarang oleh Nabi, baik melalui perkataan, ataupun perbuatan, atau apa saja yang Rasulullah SAW larang untuk kaum muslimin, maka hindari, maka jauhi, maka kesampingkan. Baik itu larangan yang mendatangkan kekufuran, ataupun larangan kaitan dengan dosa besar, atau dosa kecil, atau perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kepribadian atau yang disebut dengan makruh walaupun bukan dosa. Jadi sesuatu yang dilarang itu hukum asalnya adalah haram, ya. Hukum asalnya adalah haram. Jadi sesuatu yang dilarang itu adalah hukum asalnya adalah haram. Ini adalah kaitan dengan kaitan dengan sesuatu yang dilarang itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah dilarang. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi hukum asalnya itu adalah haram. Makanya kata para ulama mengatakan al-aslu ya fil nahyi at-tahrim. Asal daripada sebuah larangan itu adalah haram. Ya. Walaupun kadang-kadang yang namanya larangan itu bisa jadi menjadi makruh. Makanya kata Syekh Ismail Al-Ansari mengatakan fajtanibuhu, maka jauhilah, ba'idu minhu hatman fil muharram. Jauhilah ya segala sesuatu yang diharamkan, ya. Ini adalah dijauhi, ya. Bisa atau tidak bisa kita harus jauhi sesuatu yang diharamkan tersebut. Kemudian wanadban fil makruh. Adapun kaitan dengan makruh, maka dianjurkan untuk menjauhinya. Ya. Ini sahabat cendekia muda rahmat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Jadi sesuatu yang dilarang dan itu sifatnya haram, total kita jauhi. Sesuatu yang makruh, maka dianjurkan kita menjauhinya. Makanya kata Imam Al-Nawawi mengatakan fahuwa ala itlaqihi. Ini adalah larangan secara mutlak, secara umum. Fa in wajada udrun, ketika ada udzur, ya, ketika mendapatkan udzur, maka apa? Maka yubihu. Kalau ada udzur larangan tersebut, bagaimana? Maka tetap haram, tetapi kita diperbolehkan. Jadi bukan jadi halal, tapi diperbolehkan. Contoh, beberapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari-hari ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya kaitan dengan vaksin. Ya. Kan di kita ada 2 jenis vaksin. Ya. Karena yang ketiga itu kan booster hanya untuk tenaga medis untuk sementara. Nah, yang satu memang MUI mengatakan halal. Ya. Ya. Ini adalah halal. Kemudian yang kedua, bahwa yang jenis vaksin yang kedua itu kan ada unsur, ya, sesuatu yang diharamkan. Maka MUI mengatakan karena dalam kondisi darurat, maka itu boleh digunakan. Tetapi kalau ada yang halal, kita bisa memilih, pilihlah yang halal itu. Nah ini adalah kaitan dengan bab ini. Makanya tadi, ini adalah secara umum haram. Fa'in wajada udrun. Tapi kalau ada uzur, ya, maka dibolehkan. Ya. Jadi kalau ada uzur, maka dibolehkan untuk digunakan. Contoh, ka'aklil maytati inda darurah. Memakan bangkai itu kan haram. Tetapi karena darurat boleh bukan jadi halal. Au syurbil khamri indal ikrah, atau meminum khamar ketika terpaksa.
awit talaffuz bi kalimatil kufri idza ukriha, atau ketika dia mengucapkan kata-kata kufur, dan ketika itu maka ketika mengucapkan kata-kata kafir itu, maka apa? Maka ketika itu juga ketika ketika dia tidak suka mengucapkan itu tapi karena terpaksa. Contoh adalah ketika ya seorang sahabat ya Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh majikannya ya, ketika itu majikannya kafir, beliaunya seorang muslim ya, seorang mukmin, disiksa sampai beliau mencaci maki Rasulullah SAW, maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini adalah wanah wa dzalika, dan semisal dengan itu. Maka apa? Ini diharamkan alal itlaq. Fahadza laysa manhiyan anhu fi hadil hal. Maka dalam kondisi-kondisi darurat karena ada uzur itu, maka itu bukan termasuk yang dilarang. Ini kaitan dengan bab ini. Makanya fajtanibuhu, secara mutlak kita hindari, kecuali kalau ada uzur yang memaksa kaitan dengan bab ini. Kemudian wa ma amartukum. Nah, berikutnya. Dan apa-apa yang saya perintahkan, artinya yang Rasulullah SAW perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi apa-apa yang dikerjakan, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, sahabat cendekia muda yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis ini subhanallah gitu ya, bahwa perintah dari Rasulullah SAW kepada kaum muslimin hendaklah dilaksanakan sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Setiap kita pasti mencintai Rasul. Tidak ada satu orang pun yang tidak mencintai Rasul. Nah, bagaimana apa kewajibannya atau apa indikatornya seseorang itu mencintai Rasul? Kewajiban kita mencintai Rasul adalah salah satunya, sekali lagi salah satu, dengan menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kaitan dengan kewajiban ini, ya, dilaksanakan tentu semampu kita. Nah, jika ada perintah yang di luar kesanggupan kita semuanya, maka lakukanlah sejauh kemampuan itu. Ya, contoh seperti kewajiban haji, kan kata Rasulullah ketika berbicara tentang rukun Islam, dan ibadah haji jika mampu. Nah, di sini ada kata-kata istitoah, ya, kemampuan atau kesanggupan, baik itu secara finansial, mungkin juga termasuk secara kesehatan. Ini kaitan dengan bab ini. Contohnya lagi zakat. Zakat itu hukumnya wajib, ya. Para ulama sepakat zakat itu hukumnya wajib. Tetapi zakat itu hukumnya wajib dibatasi oleh nisab, ya, artinya batas minimal harta yang dizakati. Kewajiban sholat Jumat yang tidak berlaku bagi musafir. Jumat itu wajib, tapi bagi musafir, maka boleh tidak menjalankan sholat Jumat. Bukan wajib tidak menjalankan, tapi boleh. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, apa bedanya al-manhiyat wal ma'murat? Kan kalau perintah tadi, jauhilah, tidak ada kata semampunya. Tapi ketika berbicara tentang tentang perintah, mastata'tu, maka kata beliau, annal manhiyat qala fiha fajtanibuhu lam yakul mastata'tu. Dalam kata-kata al-manhiyat, larangan, jauhi, itu tidak ada kata-kata mastata'tu. Ya. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, sebabnya adalah wajhu annan nahya kafun wa kullu insani yastati'uhu. Karena yang namanya maksiat itu menahan diri dari menahan diri, dan setiap manusia mampu untuk menahan diri tersebut. Wa amal ma'murat, adapun yang namanya perintah, fa innaha ijadun, maka yang namanya perintah itu adalah, ya, kalau apa yang namanya perintah adalah yang mampu, di situ apa? Fa innaha ijadun qad yustata' qad la yustata'. Kalau yang namanya perintah kadang ada yang mampu menjalankan, kadang enggak mampu melaksanakan. Sehingga walihada qala fil amri, maka ketika urusan perintah fa'tu minhu mastata'tu. Ini kaitan dengan bab ini. Sehingga kata Syekh Ismail Al-Ansari ketika beliau menjelaskan tentang ini, ya, maka kata beliau, annan nahya, sesungguhnya larangan itu, kata beliau, asyaddu, ya, asyaddu minal amri. Nah, namanya larangan itu lebih ditekankan. Kenapa larangan itu lebih ditekankan? Sahabat cendekia berkat Allah Subhanahu wa taala, larangan itu lebih ditekankan dibanding perintah. Kenapa? Karena larangan itu sedikit pun tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki keringanan, tidak memiliki dispensasi.
Kecuali ada uzur ya. Kecuali, itu babnya ada uzur. Tapi tanpa uzur tidak ada dispensasi sama sekali. Sedangkan perintah terikat dengan kemampuan. Jadi kalau larangan itu tidak ada dispensasi ya, dalam melakukannya. Tetapi perintah itu sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, sahabat cendekia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sebagian salafus saleh mengatakan bahwa perbuatan baik dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Ya contoh gitu ya, bersedekah, orang baik, orang jahat bisa melakukan. Ya. Sedangkan maksiat tidak ada yang bisa meninggalkan kecuali orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Ya, ini adalah kaitan dengan bab ini. Kecuali as-siddiq, itu orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Nah, sesungguhnya kelemahan terhadap hal yang wajib atau sebagiannya membuat kewajiban itu gugur baginya. Ini kaitan dengan kewajiban sehingga mastata'tu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, kecuali jika dia memiliki pengganti yang bisa dilakukan. Contoh, ketika orang sholat wajib berdiri kan. Tidak mampu berdiri maka dia duduk. Tidak mampu duduk maka dia berbaring. Kalau zakat sifatnya wajib. Karena ini zakat wajib kalau kalau sudah sampai nisab, tidak ada penggantinya. Nggak ada. Kalau tidak wajib, kalau zakat itu tidak mampu karena belum sampai nisab, ya berarti tidak wajib kaitan dengan orang itu untuk membayar zakat. Sehingga tadi kembali kepada perkataan tadi bahwa an-nahya asyadda minal amri. Maka yang namanya perintah itu lebih ditekankan dibanding dengan larangan. Kenapa? Karena orang maksiat itu bisa mohon maaf saya ulangi ya, bahwa sesungguhnya larangan itu lebih ditekankan dibandingkan dengan perintah ya. Tapi saya baca di syarah yang ditulis oleh Ustaz Abdul Haidir ya. Beliau di sebuah buku yang diterbitkan oleh divisi terjemah kantor dakwah Sulai di Riyadh ya. Kata beliau menyebutkan perintah digunakan dengan kata-kata mastata'tu. Sedangkan larangan tanpa mastata'tu. Kenapa? Hal ini menunjukkan dua hal kata beliau. Pertama, perhatian terhadap upaya untuk meninggalkan larangan lebih besar ketimbang melaksanakan perintah. Dan ini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Bahwa, saya ulangi, perhatian upaya untuk meninggalkan larangan lebih besar ketimbang melaksanakan perintah. Yang kedua, sebuah larangan harus ditinggalkan secara menyeluruh. Misal, seorang dilarang minum khamar, maka dia harus meninggalkannya sama sekali, baik sedikit ataupun banyak. Berbeda dengan perintah, jika dia tidak mampu melakukan seluruhnya, maka boleh dilakukan sebagian, sebatas yang dibolehkan dan ditentukan syariat. Misal, perintah sholat. Jika tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Ya. Berpuasa, jika dia sakit, maka dia boleh berbuka. Dan diganti di masa yang akan datang. Ini adalah kalau kita berbicara tentang al-ma'murat wal manhiyat, ya. Kaitan dengan sesuatu yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian karena banyaknya bertanya, ya. Kasratu masailihim. Banyak bertanya, ya. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Di sini disebutkan apa? Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, sebelum kalian. Ya. Ini kan sebenarnya umum, umat apapun. Walaupun kata para ulama mengatakan, namun yang lebih dekat kepada permasalahan ini banyak bertanya dan menentang para nabi adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Karena banyak pertanyaan mereka. Syekh Ismail Al-Ansari ya di dalam kitab Tuhfah Ar-Rabbaniyah, ya, di dalam kitab Tuhfah Ar-Rabbaniyah, ya, syarah hadis Arba'in nomor 9 beliau mengatakan wa qad qassamal ulama as-su'alu ila qismain. Para ulama membagi pertanyaan itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama adalah kata beliau, pertanyaan pertama adalah pertanyaan dengan kepentingan untuk mengetahui hal yang dibutuhkan kaitan dengan urusan agama. Ya. Bahwa makmurun, maka ini diperintahkan. Kita bertanya, memang tidak tahu masalahnya, dan ini adalah pertanyaan ini kaitan dengan bab agama, dan kita ingin mengetahui dan melaksanakan dari pengetahuan tersebut.
Ini adalah yang diperintahkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kemudian wa ala hadzal naum tatanazzalu as'ilatus sahabatu anil anfal wal kalalah wa ghairihim. Maka kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan inilah turun ayat-ayat Al-Qur'an kaitan dengan pertanyaan sahabat. Contohnya dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat terakhir, ya. Yas'alunaka 'anil mereka bertanya tentang apa? Yastabtunaka fil yastabtuna. Ya. Ini kan mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa? Tentang al-kalalah. Ini kan kaitan dengan kalalah. Jadi ketika ada seorang meninggal dunia tidak punya anak, ya, dan juga tidak punya ketika seorang meninggal dunia dia tidak punya anak dan orang tuanya sudah tidak ada. Ini disebut dengan kalalah. Nah, ini mereka bertanya. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini tentu dibenarkan di dalam syariat. Sedangkan yang kedua adalah pertanyaan, kata beliau, pertanyaan dengan kepentingan untuk menyakiti dan memberatkan. Dan inilah yang dilarang. Ya. Atau dalam bahasa lain juga disebutkan, kasratu masailihim adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibenarkan syariat, diantaranya bertanya tentang hakikat sifat-sifat Allah. Bertanya tentang perkara-perkara gaib yang memang tidak kita ketahui. Atau bertanya tentang perkara yang tidak ada kenyataannya. Atau bertanya untuk membantah dan menghindar dari perintah. Mungkin saja. Makanya kalau kita pertanyaan, adalah pertanyaan yang aplikatif. Yang memang kaitan dengan keseharian kita. Bukan pertanyaan-pertanyaan bayangan yang belum jelas dan lain sebagainya. Makanya, kata Ustaz Hasan Al-Banna, ya, kata beliau, wa kullu mas'alatin, dan setiap pertanyaan. Ya, setiap pertanyaan yang di dalam pertanyaan itu tidak ada amal di situ. Fal khawdu fiha. Maka kita terlalu mendalam pertanyaan tentang itu apa? Itu sesuatu yang takallub, sesuatu yang membebankan kepada kita semuanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak manfaat, mengada-ngada dan untuk menyusahkan telah dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa. Sebenarnya mereka bertanya bukan untuk beribadah. Mereka bertanya bukan untuk melaksanakan perintah, tapi untuk menunda-nunda perintah agar perintah itu dianulir. Contoh, dalam surat Al-Baqarah kan, ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, diulur-ulur terus gitu, nanya sapinya seperti apa dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya memberatkan juga buat mereka. Ini bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah di ayat 67 sampai ayat ke-71 kaitan dengan ini. Makanya Imam Muslim beliau meriwayatkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, disebutkan bahwa annan nasa sa'alu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya manusia bertanya kepada Nabiullah hatta akhfauhu bil mas'alah, ya. Sampai-sampai mereka menjejalinya dengan pertanyaan. Fa kharaja dzata yaumi, lalu beliau keluar pada suatu hari, fasoidal mimbar. Kemudian Rasul naik. Kemudian kata Rasul, saluni la tas'alu an syai'in illa bayyantuhu. Bertanyalah kalian kepadaku, tidaklah engkau bertanya satu pertanyaan kecuali aku jelaskan. Lakum buat kalian. Jadi setiap pertanyaan kata Rasul saya jawab. Ya. Falamma sami'a dzalikal qaum aramu wa rahibu an yakunu baina yaday amr. Kemudian ketika mendengar itu maka kaum itu terdiam dan mereka takut menyusahkan dirinya dalam suatu hal. Ya, ini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian su'ilan Nabi SAW, Nabi ditanya an asya'in tentang satu perkara, ya, karya yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa su'ilan Nabi SAW an asya'in karya? Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang segala hal yang tidak menyukainya. Ya. Falamma uksiru alaihi, ketika pertanyaan terlalu banyak maka Rasul ghadiba, Rasul marah. Ya. Kemudian Rasul mengatakan kepada masyarakat, saluni, pertanyalah kepadaku. Amma syi'tum, terserah kalian. Faqala rajulun, ada orang bertanya, ya Rasulullah, man abi, siapa bapak saya? Bapak kamu adalah Khudzafah. Faqama akhar, kemudian bertanya, ya Rasul, bapak saya siapa? Terus dan sebagainya. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian apa? Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW berubah wajahnya. Dan Umar sudah tahu ini bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Kemudian, maka kata Abdullah bin Abbas, ya, falamma uksiru alaihi ghadiba. Kata Abdul Abbas Al-Qurtubi, ya, tadi disebutkan dalam riwayat ini, ucapan ketika pertanyaan itu semakin banyak, maka dia marah.
bermakna bahwa terjadi marah kepada Nabi SAW lantaran banyak pertanyaan mereka kepadanya. Karena yang demikian itu mengurangi kehormatan ulama, menyerobot apa yang menjadi haknya, serta menghilangkan kebesaran dan kewibawaan ulama. Sesungguhnya jika banyak pertanyaan, maka banyak pula jawaban. Maka hal itu akan mendatangkan kerusakan-kerusakan seperti yang telah kita sebutkan, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Marahnya beliau juga bisa jadi dimungkinkan karena mendetailnya pertanyaan itu, yang di situ orang bertanya hendak menyulitkan dan mengacaukan dengan maksud untuk melemahkan atau mengurangi kewibawaannya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi pertanyaan ini tidak salah, tapi yang salah itu adalah ketika ada orang yang bertanya, tapi pertanyaannya adalah yang memberatkan atau tujuannya menguji dan lain sebagainya. Artinya tidak, tujuannya bukan tujuan yang baik. Ini adalah kasratu masailihim. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Yang kedua adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim. Ya. Dan ya, perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ya. Yaitu yang membuat umat terdahulu binasa adalah karena mereka menyalahi aturan para nabi. Ya. Baik berupa perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Hal ini jika dilakukan oleh umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mengalami apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Nabi katakan haram mencaci maki sesama muslim, tapi kita teramat sering mencaci maki sesama muslim. Nabi mengatakan khamr itu haram, tapi kita mengatakan halal karena minumnya tidak sampai memabukkan. Contoh gitu, kalau ini contoh-contoh. Nabi contohkan pezina itu dihukum raja. Namun justru manusia melindungi para pezina dengan alasan urusan pribadi mereka dan sebagainya. Kemudian juga tidak merugikan orang lain, rekaman yang mereka buat juga untuk koleksi pribadi dan sebagainya. Kan banyak kaitan-kaitan dengan ini. Nah, makanya waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka berbeda dengan nabi mereka. Mereka menyelisihi nabi mereka. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ala anbiya'ihim, ya, maksudnya adalah waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka menyelisihi nabi-nabi mereka bil mu'aradati wal mukhalafah, dengan pertentangan dan perselisihan. Hal ini seperti Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, fil imami, dalam kaitan dengan imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Janganlah kalian, ya, berselisih dengan imam tersebut. Ya. Fala takhtalifu alaihi. Rasul tidak mengatakan fala takhtalifu fihi, ya. Tapi Rasul fala takhtalifu alaihi. Maka janganlah kalian berselisih terhadapnya, bukan janganlah kalian berselisih darinya. Ya, jadi fala takhtalifu alaihi bukan fala takhtalifu anhu. Ini dalam sebuah hadis. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, disebutkan dalam hadis ini ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, bukan ikhtilafuhum an anbiya'ihim. Jadi ini bedanya adalah kaitan dengan ini. Maka ikhtilafuhum ala anbiya'ihim adalah bil mu'aradati wal mukhalafah, dengan pertentangan dan perselisihan. Baik, hadis ini, ya, rawahu, ya, Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini tentu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bahkan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi, kemudian Imam Abu Ya'la, Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, ya, kemudian juga Imam Ishaq bin Rahawai di dalam musnadnya. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi Bapak Ibu yang sahabat cendekia muda rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini? Kira-kira apa pelajaran bisa kita ambil? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa perintah kepada umat Islam yang sudah taklif, yang sudah terkena beban syariat, agar menjauhi perkara yang dilarang oleh Rasul secara mutlak dan tanpa syarat dan tanpa kecuali. Artinya ini perintah buat kita. Untuk apa? Untuk selalu, ya, meninggalkan setiap perintah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa syarat, tanpa kecuali. Tentu kalau ada uzur bab lain. Tapi kalau tanpa ada uzur, tinggal. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, dilarang meminta obat, tinggalkan obat. Dilarang riba, jauhi yang namanya riba. Ini semuanya harus kita hindari. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini juga pelajaran yang kedua buat kita semuanya adalah perintah menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dikaitkan dengan kemampuan, ya, dari mukallaf atau yang telah diberi beban itu.
Jadi kalau larangan mutlak, sedangkan perintah mastata'tum. Ya. Tentu walaupun ini mastata'tum seperti ini, jangan sampai juga kita menyepelekan kaitan dengan mastata'tum di sini. Ya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kaitan dengan ketakwaan, kaitan dengan ketakwaan, kemudian juga kaitan dengan perintah dikaitkan dengan mastata'tum, semampu kalian. Tapi bukan berarti menyepelekan. Yang ketiga, perintah untuk menjalankan ajaran agama adalah untuk ditunaikan, bukan untuk diperdebatkan. Jadi ketika ada perintah syariat, ketika perintah Allah dan Rasulnya, itu tugas kita menjalankan, bukan untuk memperdebatkan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Yang tadi disebutkan, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Hal ini bisa kita ketahui setelah melihat sebab adanya hadis ataupun sababul wurud. Sebagaimana datang oleh Imam Ahmad dan dalam musnadnya, Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah ya, pada satu hari, kemudian Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha azza wa jalla qad faradu alaikumul hajj fahajju. Wahai para manusia, ya, ketika itu maksudnya adalah para sahabat yang hadir, Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Nah, kemudian ketika itu ada orang mengatakan, aku li'amin ya Rasulullah. Rasul, apakah haji itu setiap tahun? Rasul tidak jawab. Yang kedua bertanya lagi, apakah setiap tahun? Rasul tidak jawab. Baru yang ketiga kali, kata Rasulullah, lau qultu na'am. Jika saya katakan iya, haji itu setiap tahun harus kalian lakukan, la wajabat, maka akan jadi wajib. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, daruni ma taraktukum. Tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, bikasrati su'alihim, karena banyak pertanyaan mereka, waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka kepada nabi mereka. Kata Rasulullah, fa idza amartukum bi syai'in, ketika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah semampu kalian. Wa idza nahitukum an syai'in fada'uhu, dan segala sesuatu yang aku larang, maka jauhilah. Sehingga pelajarannya sekali lagi adalah, kalau kita lihat dari asbabul wurud, sebab hadis yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah bahwa perintah itu untuk kita jalankan, bukan untuk kita perdebatkan. Ini kaitan dengan hadis ini. Kemudian yang keempat, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah menegaskan tentang penyebab kebinasaan kaum terdahulu. Kenapa? Salah satunya adalah karena mereka melupakan adab bertanya. Maka hendaklah jangan banyak bertanya dengan pertanyaan yang akhirnya menyulitkan diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi mengatakan, seandainya saya jawab iya, tadi hadis tadi, maka tentu akan memberatkan kepada kalian. Maka Allah juga mengatakan, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukku. Janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kalian. Ini adalah kaitan dengan hadis ini. Sehingga hadis ini adalah kenapa umat-umat terdahulu banyak binasa, karena tadi banyak bertanya, dan pertanyaan yang memang ujung-ujungnya adalah memberatkan. Ini mungkin bisa kita aplikasikan di dalam sehari-hari. Menyusahkan. Ini kan ketika ada perintah, jalankan saja. Seperti itu. Nah, ini dalam konteks keseharian juga mungkin bisa kita praktekkan. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 108, ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala melarang banyak bertanya kepada Nabi tentang segala sesuatu yang belum terjadi. Ini termasuk adalah segala sesuatu yang belum terjadi. Kemudian yang kelima, peringatan agar kita tidak menyelisihi Rasulullah SAW.
Suaranya nggak ada sih. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis yang ke-9 ini. Kemudian yang keenam, di antara pelajaran dari hadis ini adalah bahayanya mengikuti hawa nafsu dan kehilangan kendali dari pedoman dan ajaran syariat. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita semuanya, ya, jangan sampai sekali lagi adalah kita semuanya jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu, ini adalah sesuatu hal yang akan merugikan kita. Dan sesungguhnya itu akan menjadi kehilangan kendali dari pedoman dan ajaran syariat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh, pelajaran dari hadis ini adalah larangan untuk saling bertikai dan anjuran kita untuk al-ittihad, untuk selalu bersatu kaitan dengan bab ini. Nah, Bapak Ibu, sahabat cendekia muda rahmatan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari hadis ini juga satu kaidah fikih yang bisa diambil oleh para ulama adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan didahulukan dari mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena tadi banyak bertanya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, itu kan bisa jadi membawa mafsadat. Makanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak sebuah mafsadat lebih kita dahulukan dibanding kita mendatangkan sebuah manfaat. Sahabat cendekia muda rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekira itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kaitan dengan kajian di pagi hari ini, ya. Kaitan dengan hadis arba'in nomor ke-9. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita semuanya untuk selalu mencontoh Rasulullah SAW dan kita selalu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah semampu kita, semaksimal kemampuan kita, dan kita berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika itu kita lakukan akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan sa'idun fid dunya, kita menjadi orang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul Rahman Wahid pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan kesehatan, kenikmatan, mendapatkan ilmu, ya. Semoga senantiasa Allah mencurahkan kepada kita semua keberkahan, kepahaman dalam ilmu. Sahabat cendekia muda, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah selesai membahas hadis ke-9. Bagi yang tadi bergabung di tengah-tengah, nanti bisa dilihat di IGTV kita, begitu ya. Insya Allah sudah tersave dari hadis ke-1 sampai ke-8. Nah, insya Allah yang ke-9 ini kita akan tayangkan juga di IGTV kita. Nah, bagi sahabat cendekia muda yang mau request materi apapun begitu, silahkan bisa cek ke DM kita, begitu ya. Atau yang mau konsultasi bersama Ustaz Abdul Rahman Wahid, bisa cek di DM kita. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk jawab, gitu ya. Baik, terima kasih. Insya Allah kita berjumpa di Selasa depan. Semoga Allah berikan usia kepada kita. Baik, jazakallah Ustaz, dan jazakallah pada seluruh sahabat cendekia muda. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan ya, Lev. Ya, syukur Ustaz. Wan.